Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Artos berkepanjangan Application Research Technology of Science. Di sini kami akan memaparkan tentang bisnis plan kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Digita Satya Sastra Senjaya. Bisa dilanjut dengan Saudara Ilham. Baik, perkenalkan nama saya Ilham Nadiansah Firdaus. Boleh dilanjut, Saudara Leo. Perkenalkan, nama saya Letiak Dapur Marmo. Saya Muhammad Ridwan Pranto. Bisa dilanjut oleh Farid. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Tuzairi. Bisa dilanjut, Saudara Torik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Turan Susila. Bisa dilanjut soal dari Putri. Kan nama saya Putri Rusli Nabila. Baik, dan dengan selesainya perkenalan dari kami, maka boleh dilanjut slide berikutnya. Oke, baik. Artos adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang perancangan dan instalasi rumah pintar. Perusahaan kami menawarkan produk berupa pintu rumah yang terintegrasi dengan RFID sebagai kunci, pintu garasi otomatis dengan sistem kamera, smart lamp, dan sistem keamanan CCTV yang terintegrasi dengan artificial intelligence. Perusahaan kami menawarkan garansi bagi pelanggan selama 2 tahun. Kami juga menjamin keamanan data pelanggan dikarenakan kami tidak menyimpan data pelanggan sama sekali dalam server kami, melainkan data pelanggan itu disimpan di server pelanggan itu sendiri. Dan sekarang akan dilanjut oleh marketing yang akan dibawakan oleh Saudara Torik. Silakan. Baik, terima kasih begitu ya. Jadi target customer kami yaitu kalangan ekonomi menengah ke atas, mengingat biaya produk dan biaya instalasinya yang cukup mahal. Alasan kami menargetkan customer kalangan menengah ke atas dikarenakan kami menawarkan produk dengan kualitas terbaik serta customer bisa mendapatkan pengalaman baru di rumahnya. Selain itu, kami juga memperkirakan saingan usaha atau kompetitor kami, yaitu usaha komponen elektronik, jasa instalasi listrik, dan perusahaan smart home serupa. Selanjutnya ada estimasi market. Pada awal perilisan, kami akan membangun beberapa market saja. 1 sampai 2 dengan lokasi di kota besar. Tetapi jika sudah berjalan dengan lancar dan memungkinkan membuka cabang baru, maka berikut target marketing kami. Yang pertama ada perusahaan pusat, yaitu ada 1 di ibu kota negara, lalu ada perusahaan cabang di setiap provinsi, karena kan saat ini Indonesia memiliki 34 provinsi, jadi kami akan buka di setiap provinsinya. Lalu yang ketiga ada perusahaan cabang, pembantu di setiap kota. Yang keempat ada perusahaan franchise, dan yang terakhir ada perusahaan cabang internasional. Selain itu kami juga memproyeksikan penjualan kami untuk 5 tahun ke depan. Jadi untuk di tahun pertama itu kami memperkirakan akan menjual 50 unit. Lalu di tahun kedua diperkirakan kami akan menjual 75 unit atau mendapatkan 50% lebih. Lalu di tahun ketiga 150 unit, di tahun keempat 300 unit, dan di tahun kelima 600 unit. Selanjutnya untuk development and production akan dijelaskan oleh Saudara Ilham. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Tadi kan sudah dibahas mengenai bisnis plan dan marketing. Oke, demi kelancaran bisnis kita, perlu adanya development atau production yang teratur atau tertata. Oke, di sini ada key activities. Yang pertama ada bisnis plan dan membuat alat. Oke, pertama kami menyusun bisnis plan supaya tertata, teratur. Terus kami ingin membuat alat itu supaya sebagai faktor pendukung untuk ditawarkan nanti ke perusahaan yang ingin kita kerjasama ataupun ke investor. Yang kedua, mempresentasikan ke perusahaan yang akan diajak kerjasama. Oke, kami melakukan kerjasama dengan perusahaan ini untuk memenuhi cukup cadang kami berupa kebutuhan kami yang akan kami buat sebagai produk kami. Nah, selanjutnya ada presentasi ke investor. Nah, di sini
tujuan kami mempresentasikan ke investor, kami ingin mencari cash in atau istilahnya modal awal bagi kami untuk perusahaan kami dapat melanjutkan bisnis kami. Selanjutnya ada marketing. Nah, di sini karena kendala pandemi, kita ingin melakukan marketing secara online. Jadi kita menawarkan produk kita melalui media dunia maya. Selanjutnya, setelah kita memulai marketing, kita lanjut ke produksi untuk pelanggan. Oke, di sini kami mulai memproduksi alat-alat yang ingin kami distribusikan ke pelanggan. Dan yang terakhir, tingkatkan kualitas pelayanan agar pelanggan tidak ditikung. Oke, maksud pernyataan ini, kami akan melakukan beberapa evaluasi secara kontinu, apa yang diinginkan pelanggan, apa yang dibutuhkan pelanggan, supaya pelanggan tidak istilahnya termakan oleh produk-produk lain. Nah, jadi tetap bersama produk kami. Nah, boleh lanjut. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Farid. Dipersilakan. Baik, selanjutnya ini merupakan barang-barang yang kami sediakan. Yang pertama ada Smart Lamp berisi soket lampu LED 6 piece, relay 5 piece DC 6 piece, capacitive touch sensor 6 piece, box panel, kabel tunggal NYA yang berisi copper core, PVC insulation, single core, berukuran 1 x 1,5 mm sepanjang 100 meter, dan not MCU. Produk yang kedua yaitu RFID door lock, yang terdiri dari RFID, not MCU, RTOS door handle, relay 5 piece DC, solenoid door lock, box panel, kabel tunggal NYA sepanjang 1 x 1,5 mm sepanjang 100 meter. Dan produk ketiga yaitu Smart Garage yang berisi not MCU, motor induksi, cover motor induksi, box panel, kabel tunggal NYA, dan CCTV base AI outdoor. Dan produk kami yang terakhir adalah CCTV base AI yang berisi CCTV base AI indoor, kabel tunggal NYA, dan juga box panel. Kemudian berikut adalah struktur organisasi dari perusahaan kami, yaitu ada direktur utama, kemudian direktur keuangan, general manager, dan di bawahnya ada marketing and sales management, ADM dan pergudangan, production and quality management, dan PPIC atau production planning inventory control management. Baik, dan untuk financing ini akan dijelaskan oleh Saudara Leo. Dipersilakan. Selanjutnya financing. Kami akan menawarkan 2 tawaran kepada investor, yaitu profit and profit atau profit and loss. Jika perusahaan kami mengalami Baik, saya lanjutkan. Jika perusahaan mengalami keuntungan, maka hasil keuntungan tersebut akan dibagi 50% dibanding 50%. Namun jika perusahaan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan dibagi 60% 40%. Nah, 40% yang di sini itu untuk investor, 60% untuk perusahaan. Dilanjut. Oke, untuk cash flow ini akan dilanjut oleh Saudara Leo. Dipersilakan. untuk cash flow-nya, minggu pertama kami membutuhkan saldo awal itu sebesar Rp40.490.000 dengan membuat stok dalam minggu satu itu 10 paket smart lamp, 10 paket RFID door lock, lalu 10 paket smart garage, dan 20 CCTV base AI. Untuk minggu keduanya kami membutuh saldo awalnya yaitu Rp62.580.000. Untuk stoknya itu sama dengan minggu sebelumnya. Jadi dalam 1 bulan ini kami membutuhkan stok itu 40 buah bukan 40 buah,
paket smart lamp, lalu 40 paket RFID door lock, kemudian 40 paket smart garage, dan 80 CCTV base AI. Sehingga saldo akhir bulannya yaitu sebesar Rp250.320.000. Baik, bisa dilanjut. Oke, untuk sekarang dijelaskan oleh Saudara Diko Armoranto. Dipersilakan. Untuk financing di mana untuk penjelasan exit plan ya, di sini pertama kita melakukan evaluasi lebih lanjut mengapa perusahaan mengalami kerugian. Mulai analisis customer, mengapa terjadi penurunan customer. Lalu analisis produk, apakah terdapat kekurangan dari produk yang ditawarkan, dan analisis kinerja anggota atau karyawan perusahaan. Lalu exit plan kedua, memperbaiki sistem yang telah dianalisis. Nah, tahap ketiga, jika sudah melakukan perubahan sistem di perusahaan, selanjutnya perbaiki manajemen keuangan perusahaan, dan sebisa mungkin lakukan perubahan agar kerugian bisa diperkecil sekecil mungkin. Lalu pilihan terakhir, menjual sebagian aset perusahaan untuk membayar kerugian agar perusahaan tidak kehilangan investor. Baik, dan untuk slide marketing akan dijelaskan oleh Saudari Putri. Dipersilakan. Baik, marketing kami akan melakukan pemasaran melalui media platform online seperti media sosial, serta membuat website khusus untuk produk kami dan menggunakan landing page untuk mengarahkan leads mengunjungi website produk kami yang berisikan detail produk sehingga leads tertarik untuk mencoba produk kami. Lalu ada periklanan yang dilakukan dalam bentuk promosi tidak langsung lewat berbagai media untuk mengajak konsumen untuk membeli produk, dan penjualan langsung untuk mengenalkan produk secara langsung ke pembeli. Jadi pembeli bisa merasakan dan memahami kegunaan dan cara pakai produk. Lalu ada publikasi untuk mendorong permintaan yang berupa konten komersial melalui berbagai media. Dan selanjutnya promosi penjualan untuk mendorong pelanggan melakukan pembelian produk melalui booth di event tertentu seperti workshop. Baik, terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.